Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah. Kali ini kita hadir lagi dan saya bersama Abah Navigator yang selalu setia untuk menemani kita semua ya tentunya. Dan mudah-mudahan kalian semua yang telah mendukung channel kami doakan mudah-mudahan selalu panjang umur dan dimudahkan segala rezekinya, dibukakan pintu-pintu rezekinya. Amin. Diberikan jalan keluar segala permasalahannya. Dan diberikan hidup yang berkah dunia dan akhiratnya. Amin. Alhamdulillah kami di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sahabatku semua juga diberikan kesehatan jasmani rohaninya sehingga bisa selalu hidup dengan penuh keimanan dan ketakwaan, dan ditambah terus keimanan ketakwaannya, dan kita menjadi hamba yang tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk konten kali ini kita hadir lagi membahas tentang tahun depan, yaitu tahun 2025 ya. Dan juga banyak sekali para spiritual yang tentang kelebihannya itu mengatakan ya, ini bisa dikatakan ramalan. Jadi di tahun depan nanti banyak kejadian A, B, C, D, itu semua sudah dikatakan dalam sosial media, yaitu oleh para spiritual itu. Dan di sini kita akan mengungkapnya dari dimensi gaibnya langsung. Jadi bahwa gaib itu nanti akan berbicara sendiri tentang tahun 2025 ke depan, dan ini nanti menyangkut pesan-pesannya. Jadi konten kami ini bukan konten ramalan ataupun konten menakut-nakuti saudaraku semuanya. Dan mungkin maksudnya, dan di sini maksudnya bukan istilahnya mendahului, tidak, tapi ingin memberikan pesan-pesan untuk nanti semua umat tentunya di tahun 2025. Sebenarnya bukan tahun 2025 saja, tetapi kedepannya nanti supaya lebih bisa istilahnya mawas diri, selamat, dan seperti itu ya Pak. Ya. Dan mungkin ada yang ditambahkan sedikit dari panjenengan, silahkan. Ya, dilanjut. Oh, dilanjut saja. Ya. Jadi konten ini boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia hanyalah hamba yang lemah, tidak mempunyai daya apa-apa, tidak mempunyai kekuatan apa-apa, dan tidak memiliki keilmuan apa-apa kalau tidak atas izinnya beliau Sang Hyang Nur Cahya Nimirona dan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, mungkin bisa langsung dimulai. Untuk kita mungkin nanti menghadirkan salah satu gaib di garis Nusantara ini yang mengetahui semuanya kejadian-kejadian yang akan datang, ataupun yang bisa memberikan wejangan-wejangan pesan-pesan yang dinanti-nanti oleh para penonton. Kalau suka silahkan di like, di subscribe, di komen. Kalau tidak suka silahkan diberikan kritikan. Semoga kami bisa berkembang terus nanti ke depannya. Jadi seperti itu, saudara. Iya, betul. Bahkan ini banyak yang mengatakan oleh para spiritual itu nanti akan banyak artis ini yang mungkin meninggal, bahwa kan disebutkan inisialnya A, B, C, D, seperti itu, gonjang-ganjing dan semua kehancuran mulai dari bencana seperti itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi maqsudi waridaka marlubi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya penting itu pemadatar. Saya panggil
penguasa di Nusantara, penguasa gaib yang ada di Nusantara ini, penguasa yang paling terkuat. Saya panggil, saya panggil, saya panggil, hadir, 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 masuk dalam tubuh mediator. Silahkan masuk dalam tubuh mediator sekarang di hadapan saya nih. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Ada maksud tujuan apa memanggil kami? ya, ini ada sedikit mungkin yang saya pertanyakan nanti di tahun yang akan datang tentang kejadian-kejadian, mungkin ada urusannya dengan alam gaib ya mungkin. Tapi kalau boleh tahu siapa saudara yang hadir sekarang ini? Saya adalah bangsa siluman yang telah dimuslimkan. Iya. Dan saya mempunyai wewenang tugas untuk mengawasi wilayah di Nusantara ini khususnya. Siapa yang memuslimkan kamu, saudara? Saya dimuslimkan oleh raja di raja yang mempunyai garis keturunan beserta di dalamnya itu terdapat darah raja-raja yang ada sejak dulu, seperti dari kerajaan Majapahit dan seluruh kerajaan di Nusantara ini, dari pajajaran semuanya, para prabu-prabu dan para dewata semuanya mewarisi dan semuanya telah ditundukkan oleh beliau yang memiliki garis sebutan ataupun nama gelar Iya. Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Oh, Beliau itu manusia biasa, tetapi jika beliau dilihat dengan batin manusia, maka timbul cahaya. jadi yang memuslimkan kamu adalah beliau sendiri. Saya dulu menguasai daerah ujung kulon. Lalu beliau mendatangi kami semua. Kami semua diajak ikut bersamanya. Supaya kami bisa ikut dengannya. Dan jika kami menjadi pengikutnya, maka tanah Jawa di ujung kulon akan seimbang. Tidak banyak kezaliman, karena kezaliman yang ada di Nusantara ini sepenuhnya dipengaruhi oleh bisikan dari makhluk seperti kami. Iya, ya. Yang masih menjadi fasik dan sebagian banyak dipuja-puja oleh manusia. Oh, gitu. Ya, jadi ini saya percaya kalau kamu sudah dimuslimkan, karena dari makhluk gaib itu yang menyebut nama beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana itu, kalau belum muslim tentu nggak akan kuat menyebutnya. Jadi saya percaya
Jadi tidak usah saya protek karena sudah kamu buktikan, maksud saya. Jadi makhluk gaib itu bukan sembarang gaib bisa mau menyebut nama beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana tadi. Sebab itu bukanlah macam Sahyang yang ada di Jawa seperti yang dikenal di dunia perwayangan. Tapi itu lain. Beliau itu lain daripada yang lain. Semua gelar yang ada di Jawa ini lain dengan gelarnya beliau yang langsung diberi oleh kekasih dari Tuhan yang Maha Agung. Oh, ya terima kasih kamu mau hadir ke sini tadi. Saya sampaikan, saya mengutarakan dan saya ingin bertanya kepada saudara ini tentang apa ya, tahun yang akan datang, tahun 2025. Itu katanya banyak, jadi orang banyak yang meramal kejadian-kejadian tahun yang akan datang. Katanya banyak artis yang meninggal, terus banyak musibah, banyak bencana. Ini menurut saudara dari segi gaibnya bagaimana untuk menjelaskan masalah itu? Baik, masalah maut itu urusan Pencipta yang Maha Agung. Ya. Semua nyawa di tangannya. Dan kita tidak bisa untuk mengetahui kapan ajalnya. Iya. Apalagi hanya bangsa kami. Ada suatu kisah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu pun banyak dari pasukan-pasukannya dari golongan jin yang terdekat. Golongan siluman yang terdekat itu pun tidak pernah mengetahui ajalnya beliau. Itulah, apalagi itu semua ajal hanya urusan Pencipta yang Maha Agung, kapan dia dimatikan dan kapan dia harus kembali pulang ke hadapannya. Dan itu suatu ajal pasti terjadi, tidak harus menunggu kapan waktunya. Semua yang muda sekarang banyak yang mati, tidak menunggu, harus menunggu tua. Sebab dari itu persiapkan. Jangan berpikir kalau masih muda, darahnya masih muda, selalu ingin berbuat untuk kepuasannya. Bisa saja maut itu selalu menghantuinya. Iya. Memang kita sedang di masa gonjang-ganjing akhir zaman. Dan kita sudah di penghujung akhir zaman. Mau tidak mau kita hidup di zaman ini. Zaman yang penuh teka-teki. Zaman yang penuh fitnah. Antara kerusakan, huru-hara itu ada di zaman ini. Sampai nanti datangnya. Tugas kita adalah memperbaiki diri supaya lebih baik. Dan diri kita ingat kepada Pencipta. Sehingga kita kembali kepadanya, mengingatnya. Semua berserah diri kepadanya. Oh, iya. Lalu siapa nanti di akhir zaman ini, kan banyak fitnah dajjal ya. Itu kan sekarang sudah dimulai. Siapa nanti yang akan memerangi fitnah dajjal tadi? Sudah pasti akan turun suatu pemimpin di masa itu yang sekarang sudah ada
di tengah-tengah kita. Nah, Ya, bagaimana? ini ada lagi pertanyaan. Ada orang yang menyebutkan tentang di kota Mekah ada 313 orang itu mencari beliau Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Itu menurut pandangan saudara bagaimana? 313. Itu mencari katanya di daerah Mekah sana. Itu ada, saya di media sosial tadi saya melihatnya itu. Bahkan para ulama yang menyebutkan itu bagaimana itu? Apa Angka 313 itu ya? adalah pasukan perang di zamannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang ini dari 313 itu Ya. akan menjadi pasukannya beliau Imam Al-Mahdi. Oh, jadi bukan di negara Mekah itu? Bukan. Terus di daerah mana semua pasukan? Bisa saja dari mana saja bisa. Tidak harus dari kota Mekah. Oh, Dan pasukan itu yang telah melewati proses dan yang dikehendakinya dan sudah dipilihnya. Artinya didikan itu bukan sembarangan. iya. Langsung dari beliau Imam Al-Mahdi. Ini saya teruskan saudara. Ini yang di Sahabat Ihsan Praja itu di kolom komentar ada yang tanya ini, tapi sekedar aja ini. Beliau itu ingin tahu beliau Imam Mahdi itu asal dari mana itu aja. Karena banyak orang yang mengatakan di daerah Afghanistan, daerah sana, Arab Saudi, daerah apa ya? Ya banyaklah pokoknya. Saya tidak boleh menyebutkan, Iya. sebab kalau saya menyebutkan, saya membongkar rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya betul. Yang jelas beliau itu Iya. disembunyikan dan sudah ada di tengah-tengah kita. Ya ini jawabannya sahabat ya, ini perlu diketahui. Jadi jangan ingin tahu di mana, di daerah mana, di kota mana, nggak usah. Yang penting apa saudara? Kalau ingin bertemu dengan beliau Imam Mahdi atau Al-Mahdi tadi. Kalau ingin bertemu, manusia itu sejak dilahirkan di dunia ini Ya. sampai usianya sekarang itu pasti tidak mungkin tidak melakukan suatu dosa. Iya. Dan dosa yang telah dilakukan itu sehingga dia tidak mentaubati, maka akan selalu menjadi hijab di seluruh tubuhnya, menghijab-hijabi, sehingga membuatnya tidak akan ketahui. Iya. Jikalau ingin mengetahui, membersihkan diri dengan sungguh-sungguh, baru hijab itu akan terbuka. Dan ketika hijab itu terbuka, kita tidak ada penghalang antara manusia itu dengan penciptanya. Maka penciptanya akan menurunkan cahayanya, nurnya, untuk manusia itu bisa mengetahui di mana dan siapa sebenarnya pemimpin yang telah diutusnya di zaman ini. Ya. Apakah nanti apa ya, orang-orang yang ingin menemui beliau, misalkan mencari di mana, terus itu caranya secara syariatnya bagaimana saudara? Coba dijelaskan, mungkin orang-orang di sekitar kita, termasuk kita ya semua lah. Iya, beliau tidak bisa dicari, tetapi Allah sendiri yang akan menunjukkan melalui yang saya katakan tadi. Setinggi apapun ilmu manusia itu, jika tidak dikehendaki, maka tidak akan dipertemukan. Walaupun Imamul Al-Mahdi beliau itu sedang ada di sampingnya. Ketika
manusia itu tidak dikehendaki oleh penciptanya, maka tidak akan mengetahuinya. Oh, Dan cara satu-satunya adalah membersihkan dirinya itu yang saya sebutkan. jadi Carilah guru sejati, guru mursyid. Itu beliau yang tahu. Artinya guru mursyid yang sesungguhnya bukan dipilih atas pengakuan manusia ataupun pengikutnya. Ataupun guru mursyid itu mengatasnamakan dia sendiri sebagai mursyid. Itu bukan. Tetapi guru mursyid itu yang telah dipilih oleh ahli silsilah terdahulu. iya ya. Dari segala pewaris para nabi dan para rasul. Begitu. Lebih gampangnya carilah manusia di zaman ini. Memang sulit seperti kita mencari jarum di tengah lautan. Tetapi kalau logika kita sulit, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kekuasaannya besar. Iya ya. Secara gampangnya carilah satu manusia yang sifat akhlaknya telah mohon maaf, saya tidak boleh mengatakan. Iya ya. Tidak apa-apa, saudara. Jadi beliau itu sebenarnya sudah muncul di tengah-tengah kita, saudara ya. Iya, Hanya kitanya aja belum mengetahui itu ya. betul. Karena tertutup dengan mungkin dengan dosa-dosa kita ya. Iya, Tapi juga banyak di Nusantara ini banyak orang-orang ulama pintar. Kenapa dia belum mengetahui ya? dia semuanya masih mencari. Sebab yang membuatnya tidak bisa mengetahui itu hanyalah hatinya yang timbul merasa Iya ya ya. dan ingin dimuliakan. Begitu ya. Jadi intinya ini sudah jelas di akhir zaman ini ternyata apa yang diramal-ramalkan tadi juga itu belum tentu benar, karena kalau kematian itu kan rahasia Allah ya, benar. Iya, betul. Jadi Tidak ada satupun manusia yang mampu mengetahuinya. dan tentang pemimpin akhir zaman yaitu beliau Al-Mahdi atau Imam Mahdi tadi sudah muncul karena kita terlalu banyak dosa, jadi belum dipertemukan ya sama Allah. Iya. Beliau itu aja. Seperti itu. Jadi beliau nanti yang akan memberantas kezaliman. Seperti apa memberantas kezalimannya? Apakah perang? Itu bukan. Ya. Melalui orang-orang yang telah ditunjuk penciptanya untuk mendekat. Itu semua diperbaiki melalui mulai dari akhlaknya, perilakunya, ibadahnya, semuanya diajarkan. Dan ajaran itu langsung dari Rasulullah SAW. Sehingga dari itu manusia tidak akan lagi melakukan kezaliman di muka bumi ini. Itulah cara beliau. Jadi tugasnya beliau itu adalah penyelamat umat manusia di akhir zaman ini ya. Beliau pemegang syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau hadir, saat ini beliau sudah di tengah-tengah kita. Maka dari itu semua manusia itu, oknum-oknum yang mengaku memiliki zuriyah daripada yang nyambung kepada baginda Nabi itu semua satu persatu terbongkar atas kehadirannya beliau. Oh, termasuk yang mengaku Al-Mahdi atau mengaku Satrio Peningit mungkin ya? Ya, itu semua terbongkar. Mengaku sebagai mursyid, ayahnya, cucunya, semuanya itu kedok-kedok mereka terbongkar. Oh, iya ya. Ya mudah-mudahan segera cepat terbongkar, karena kita sebagai manusia awam mungkin tidak mau dikelabui ya dengan ajaran-ajarannya mereka sendiri, bukan dari baginda Rasulullah, ajaran
yang sebenarnya diajarkan, tapi ajarannya dia sendiri yang diutarakan, Ya. itu membahayakan sekali. Itu semua maksud atas nafsunya. Wah, ini luar biasa saudara, terima kasih atas keterangannya, ini sangat bermanfaat sekali bagi Ya, seluruh umat mereka manusia. itu hanya ingin mendapat kemuliaan di mata manusia. Sesungguhnya yang memiliki kemuliaan di mata manusia itu tidak akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Sekarang saudara bisa kembali ke tugasnya tadi. Saya minta maaf tadi atas kurang sopannya. Ya, Silahkan kembali saudara. Sampurasul. Sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembalikan kepada asal. Oh, terima kasih sahabat. Tadi itulah keterangan dari salah satu koi penguasa di Nusantara ini. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, yang mau meyakininya bisa merubah pribadi kita, yang minimal seperti itu. Karena tadi menyangkut pemimpin akhir zaman itu adalah, kalau di masa sekarang, itu wajib bagi manusia untuk mengenal ajaran-ajarannya beliau yang dari Rasulullah, baginda Rasulullah sendiri ya, itu murni asli, mesti tidak dirubah-ubah. Jadi hati-hati sahabat semuanya untuk mencari pembimbing ya. Hati-hati sekali, kita harus lebih cerdas lah. Kan kita semua sudah tahu, sudah dikasih contoh suri teladan sama baginda Rasulullah, kan dalam hadis-hadisnya sudah lengkap semuanya, akhlak-akhlak beliau itu sudah lengkap. Jadi kita mencarilah seperti itu. Udah. Ya, terima kasih saudaraku. Ini kita mohon maaf apabila ada kekurangan semuanya yang ada dalam konten ini. Dari segi penampilan, Ya. mungkin kata-kata yang menyinggung saudara semuanya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.